Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi pajak 3 Universitas Kristen Petra. Pada kesempatan kali ini akan membawakan review literatur atas Environmental Consequences of Fair Competition, Evidence from China's Corporate Income Tax Merger Policy. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu: yang pertama, apakah persaingan sehat yang diakibatkan penyamaan tarif pajak dapat mengurangi dan berdampak langsung pada intensitas emisi SO2 di tingkat perusahaan? Lalu yang kedua, apakah persaingan sehat dapat mengurangi intensitas emisi SO2 melalui pengurangan beban pajak dan kendala pembiayaan perusahaan, serta meningkatkan persaingan di tingkat industri, output di tingkat perusahaan, dan produktivitas faktor total? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian yaitu: pertama, penelitian ini dapat melihat dampak persaingan terhadap intensitas emisi SO2 tingkat perusahaan dari perspektif persaingan yang sehat. Kedua, penelitian ini berfokus pada identifikasi mekanisme potensial melalui persaingan sehat yang memengaruhi kinerja lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan implikasi kebijakan yang penting bagi ekonomi transisi. Dalam jurnal ini tidak ada grand teori, namun hanya dijelaskan bahwa secara teori, pembuangan akhir polutan tidak hanya bergantung pada proses produksi polutan, tetapi juga pada pengolahan polutan tersebut. Perubahan konsumsi energi dan peningkatan teknologi dalam proses produksi dapat memengaruhi produksi polutan perusahaan. Menggunakan scrubber akan mengurangi emisi namun menyebabkan kerugian. Mendesain ulang pabrik dan mengubah campuran bahan bakar biasanya akan lebih efisien, meningkatkan kinerja ekonomi, dan mengurangi emisi dalam jumlah besar. Dari sini dapat dilihat bahwa persaingan yang sehat tidak secara langsung memengaruhi emisi absolut dari polusi perusahaan, namun berfungsi pada jalur tidak langsung seperti beban pajak perusahaan, kendala pembiayaan, persaingan industri, produktivitas, dan lain-lain. Di dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel dependen ada emission intensity, dan variabel independen ada fair competition, age, dan output. Temuan dari penelitian terdahulu. Penerapan kebijakan pajak penghasilan baru meningkatkan tarif pajak penghasilan FIE secara signifikan pada tahun 2014, mengurangi insentif pajak, dan menaikkan tarif pajak FIE akan mengurangi FDI. Temuan pada tahun 2018, perubahan kebijakan pajak tahun 2008 mengurangi jumlah FDI potensial, tetapi tidak berdampak pada FDI aktual. Berikut adalah kerangka penelitiannya. Untuk metode penelitian, pada tipe penelitian yang digunakan adalah quantitative research. Untuk desain penelitian, yaitu pada step 1, terdapat pendahuluan, menjabarkan hasil dari penelitian yang sebelumnya, menjabarkan kontribusi utama dalam literatur yang ada. Untuk step 2, menjabarkan latar belakang dan perkembangan hipotesis. Untuk step 3, terdapat sumber data dan uji strategi empiris. Untuk step 4, terdapat hasil dasar dari uji empiris dengan berbagai perspektif yang berbeda. Untuk step 5, terdapat analisis lebih lanjut. Dan untuk step 6, terdapat penutup. Populasi dan kriteria sampling penelitian. Penulis mempersempit luasan observasi dengan meneliti SO2 pada rentang di atas persentil ke-99 dan di bawah persentil ke-1 demi mengeliminasi data yang berpotensi menjadi outlier. Penulis melakukan langkah yang sama untuk variabel dependen lainnya untuk hasil yang lebih konsisten. Studi ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur di China untuk periode 2003 hingga 2012. Namun, penulis menghapus data observasi tahun 2010 karena buruknya kualitas data ASIF di tahun tersebut, serta mengeluarkan data observasi perusahaan yang memiliki nilai 0 atau missing values untuk emisi dan output SO2.
data penelitian, alat analisis, dan software yang digunakan. Data penelitian diperoleh dari Chinese Enterprise Pollution Database atau CEPD yang menyediakan variabel unik dari performa lingkungan perusahaan, termasuk emisi polutan, konsumsi energi, dan peralatan pengurang polusi. Data ini dapat diandalkan karena Van et al. Dalam penelitiannya di tahun 2019 sempat membandingkan antara data di CEPD dan Chinese Statistical Yearbook. Untuk menguji kekokohan model atau robustness test, terdapat 3 database lainnya, yakni Chinese Industrial Enterprise Database atau CIED untuk data penyedia variabel kontrol. Yang kedua adalah Chinese National Tax Investigation Database atau CNTID untuk data detail mengenai perpajakan perusahaan. Dan yang terakhir adalah Chinese Custom Database atau CCD untuk mengidentifikasi status ekspor dan impor dari perusahaan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear dengan persamaan sebagai berikut. Sedangkan software yang digunakan dalam jurnal ini tidak diketahui secara jelas dalam penelitian tersebut. Gambaran umum dari hasil penelitian. Hasil dari uji regresi menunjukkan bahwa lingkungan persaingan yang adil atau fair competition environment secara signifikan mengurangi emisi SO2 perusahaan domestik di Cina. Penelitian ini juga lebih memperhatikan dampak lingkungan yang sebenarnya dari lingkungan yang kompetitif. Penelitian ini menemukan bahwa lingkungan persaingan yang sehat telah mengubah kekuatan dan insentif dari kedua kategori pesaing, dan telah membantu untuk mengoptimalkan kualitas persaingan antara kedua. Lalu untuk kesimpulannya, lingkungan persaingan institusional yang adil sangat bermanfaat dalam menyempurnakan kinerja lingkungan perusahaan. Persaingan yang sehat mendukung learning effect dan spillover effect dalam proses persaingan. Persaingan sehat tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan, justru menghasilkan situasi win-win antara manfaat ekonomi dan lingkungan dalam bentuk memperbaiki kondisi produksi dan operasi perusahaan. Dari perspektif FDI, kebijakan preferensial jangka pendek memfasilitasi perusahaan untuk menarik teknologi baru tertentu. Sedangkan dalam jangka panjang, kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme persaingan pasar merupakan sumber eksternal untuk meningkatkan kekuatan pertumbuhan badan usaha. Lalu untuk rekomendasi untuk penelitian berikutnya ini, pada penelitian ini tidak dijabarkan terkait rekomendasi yang diberikan penulis untuk penelitian di kemudian hari.